Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wa Allah. Allahu akbar. Kembali bersama saya dari tim Raja Nusantara. Kita saat ini akan membahas terkait dengan zat dan sifat. Jadi kalau ada sifat pasti ada zat. Karena zat itu disifati. Seperti halnya batu ya sifatnya keras. Kita tidak membahas zatullah, sifatullah, sirullah, af'alullah, wujudullah. Kita akan spesifik membahas terkait zat dan sifat yang ada pada makhluk metafisika. Jadi begini saudaraku ya. Kesempurnaan manusia itu terletak pada kelengkapan unsur yang ada pada dirinya. Jadi hanya manusia yang memiliki unsur 10 alam yang ada pada dirinya. Unsur benda padat ada, unsur tumbuhan ada, unsur benda padat ya kita padat, unsur tumbuhan ya kita tumbuh, unsur hewan ada, unsur siluman ada, unsur jin, unsur setan, unsur iblis ada, malaikat juga ada. Nah, yang terpenting adalah ruh dari Allah, itu juga ada. Makhluk metafisika memang dipersiapkan Allah untuk menjadi dewan penguji bagi manusia. Makhluk meta ini ada zatnya, makanya dia ada sifatnya. Kembali saya tegaskan bahwa untuk siluman itu zatnya adalah materi yang masuk ke dimensi jin. Dia memiliki fisik tapi kecepatannya kecepatan jin. Sifatnya makhluk ini lebih kepada urusan harta. Kemudian siluman tadi, kemudian jin sekarang. Jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Kalau yang kafir itu sudah jelas kelompok bagian dari setan. Maksudnya masuk ke dalam barisan setan. Sedangkan yang muslim ini ada yang nakal juga ada yang taat. Jadi beda-beda karakter sebenarnya. Nah, kalau karakteristik jin ini adalah ria. Sifatnya itu ria. Salah satunya ria. Bangga, ingin berwibawa, ingin dihormati, sok suci. Kemudian setan itu karakteristiknya atau sifatnya itu serakah dan iri hati. Sedangkan iblis arogan. Kemudian satu lagi malaikat. Kalau malaikat itu rasional. Jadi malaikat itu urusannya bukan benar dan salah ya. Tapi sebenarnya urusannya lebih rasional dan tidak rasional. Lapar, makan itu rasional. Walaupun puasa tetap rasional bagi akal. Nah, karakteristik sifat yang ada pada makhluk metafisika ini menjadi diinstal secara otomatis dalam setiap diri manusia. Instalan ini terkoneksi langsung dengan zatnya.
Jadi setan ya ada zatnya, ada bentuknya. Setan itu bukan hanya sifat, tapi ada bentuknya. Ada makhluknya, ada kerajaannya, ada rajanya gitu loh. Setan itu ada sifatnya, ada raja, ada zatnya. Nah, jin juga demikian, siluman juga demikian, iblis juga demikian, malaikat juga demikian. Paket instalan arogansi, paket instalan iri hati, paket instalan sok suci, dan paket instalan malas itu secara diterapkan, diinstal kepada manusia sebagai bentuk kesempurnaan manusia. Karena dengan sifat-sifat itu manusia kemudian diuji. Bernilainya manusia itu karena ada sifat itu. Nah, jika kemudian kita lebih menguatkan sifat iri hati, artinya koneksi iri hati dengan setan itu terbangun dengan baik. Pada saat terkoneksi itu terbangun dengan baik, maka nanti karakter itu akan terus terhubung dengan zat itu, dan pada akhirnya akan menjadi dominan dalam diri kita. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah zat atau zat setannya iblis itu bisa masuk ke dalam diri manusia? Jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Gitu. Walaupun sekarang saat ini sedang dibersihkan secara perlahan agar yang ada dalam diri manusia itu cukup sifatnya sebagai kesempurnaan alat uji. Jadi zatnya sekarang ini sudah mulai dipisahkan antara zat dari siluman, zat dari jin, zat dari setan dan iblis, supaya tidak masuk dan menempati diri manusia, karena itu merusak dan membahayakan. Jadi sifat setan iri hati, sifat iblis arogan, sifat jin so suci, itu menjadi bagi manusia, sifat itu adalah kelengkapan dari kesempurnaan untuk sebagai alat uji apakah kita lulus atau tidak. Nah, namun untuk zatnya itu diupayakan atau sudah diproses secara perlahan, nanti hasilnya secara bertahap sudah diproses agar zat iblis, zat setan, zat jin sebagai zat itu tidak masuk dalam fisik manusia. Karena kalau makhluk itu yang jelas-jelas adalah energi atau zat dalam bentuk energi masuk ke dalam diri manusia, maka akan menimbulkan kerusakan manusia secara fisik gitu loh. Jadi kalau analogi sederhana antara zat dan sifat itu seperti halnya kita memiliki aplikasi berita. Jadi kita sering membaca berita secara online untuk zaman saat ini. Tapi zaman kemarin kita membaca berita harus membeli koran. Nah, saat ini kita baca berita hanya teksnya saja, tapi tidak perlu membeli korannya. Namun pabrik atau sumber informasinya tetap ada, lembaganya tetap ada. Nah, itulah seperti itu analoginya. Kita contoh kita umpamanya membaca koran Kompas, membaca berita dari Kompas. Maka lembaganya ada, perusahaannya ada, tapi kita hanya membaca informasinya melalui online. Ketika besok atau lusa, maka informasi itu diupdate. Nah, setan pun sama. Ini bukan berarti setan sama dengan Kompas, bukan. Jangan diinikan. Maksudnya polanya itu jin, siluman, setan, iblis itu seperti itu. Zatnya ada, dikoneksikan dengan sifat kita yang sudah ada. Jadi sifat itu sudah ada. Kalau sifat iblis kita gunakan, artinya kita dimurkai Allah. Kalau sifat setan kita gunakan, artinya kita dimurkai Allah gitu.
Dan kalau kita sering menggunakan sifat setan atau sifat iblis atau sifat siluman, maka secara otomatis ada penguatan frekuensi dari zatnya. Kalau kita membaca satu berita terkait satu hal, umpamanya berita tentang musik, maka algoritma internet biasanya akan banyak menyuplai kita informasi tentang musik. Analoginya seperti itu. Kalau kita sering membaca terkait umpamanya berita fashion, maka biasanya algoritma dari sistem itu akan lebih banyak memberi kita informasi tentang fashion. Ini sifat ini harus kita pahami secara menyeluruh agar kita bisa mengantisipasi atau menghadapinya secara bijaksana. Karena kalau salah strategi dalam menghadapi makhluk ini, maka nanti seperti perang tapi membabi buta, tidak tahu di mana musuh, tingginya seberapa, jaraknya seberapa. Pada akhirnya energi yang kita keluarkan menjadi sia-sia gitu. Seandainya dalam diri kita ada sifat iri dengki, itu adalah sunatullah. Ada sunatullahnya. Karena nafsu itu adalah motivasi. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah jangan sampai dorongan keinginan itu menjadi ke arah yang negatif. Iri hati itu sudah ada, tinggal mau dipakai apa enggak. Semisal begini, ada tetangga membeli umpamanya motor baru. Nah, nafsu di situ mendorong. Ada keinginan memiliki hal yang sama atau motor baru. Itu nafsu. Nafsu itu masih netral di situ posisinya. Tinggal kita ambil. Apakah kita mau ngikutin full nafsu kemudian lari ke iri dengki? Atau kita tarik hanya energinya saja untuk didorong kepada arah kerja keras yang lebih baik. Seandainya kita malah terbuai dengan iri hati, maka kita rusak karena kita jatuh atau kalah oleh frekuensi dari setan itu. Tetapi kalau kita menjadikan nafsu atau motivasi tetangga yang beli motor baru kemudian menjadikan kita semangat untuk bekerja keras dan menghilangkan atau menyimpan iri hatinya, disitulah terjadinya kemenangan. Itu salah satu contohnya seperti itu. Kafling ini memang penting untuk kita pahami agar kita bisa mengetahui unsur mana yang sedang atau yang masuk dan ingin menjadi dominan. Kalau kita merasa sok suci, kalau kita merasa berkarisma, ingin dihormati, ini indikasinya frekuensinya dari jin. Maka konsekuensinya nanti kita kehilangan pahala. Kalau ini ada iri dengki, ini frekuensinya dari setan. Kalau ini dalam diri kita kemudian timbul rasa arogan, merasa benar dan sebagainya, takabur, ini indikasinya dari iblis. Jadi kita harus paham bagaimana munculnya, seperti apa munculnya, dan bagaimana mengantisipasinya. Demikian saudaraku, terima kasih, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.